Api yang disembah itu teman-teman selalu menyala tanpa pernah padam selama ribuan tahun. Tiba-tiba menjadi padam ketika di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini kita akan mengulas kisah tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW dan beberapa kejadian aneh atau ajaib yang terjadi pada saat itu. Saya mengutip kisah ini dari dua buku. Pertama, bukunya Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang kedua, bukunya Bapak Mansur bin Nasir Al-Awaji. Baginda Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Menurut pendapat yang paling populer, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 29 Agustus tahun 580 Masehi. Pada saat baginda Nabi berumur 7 hari atau 1 minggu, kakek beliau Abdul Muttalib menyembelih beberapa ekor binatang. Kemudian beliau menjamu beberapa orang karib kerabat, handai tolan atau sahabat-sahabat beliau. Pada saat itu Abdul Muttalib, kakek beliau, ditanya oleh beberapa orang kenapa beliau menamakan cucunya dengan nama Muhammad, nama yang sedikit berbeda dengan nama-nama leluhur beliau. Ketika ditanya seperti itu, Abdul Muttalib pun menjawab, "Aku ingin dia menjadi manusia yang terpuji berkali-kali di langit dan di bumi." Ketika baginda Nabi dilahirkan, ayahanda beliau sudah meninggal dunia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Barzanji. Beliau mengatakan, ayahanda baginda Nabi meninggal dunia ketika baginda Nabi sedang berada di dalam kandungan, tepatnya ketika beliau berumur 2 bulan di dalam kandungan. Jadi teman-teman, baginda Nabi lahir di dunia, beliau tidak menemukan sosok ayah beliau. Beliau hanya menemukan ibunda beliau, yaitu Sayyidah Aminah. Ketika baginda Nabi berumur 6 tahun, ibunda beliau Sayyidah Aminah pun meninggal dunia. Teman-teman, baginda Nabi pada usia sekitar 6 tahun sudah menjadi anak yatim. Beliau hidup tanpa ada orang tua, sehingga orang yang mengasuh beliau adalah kakek beliau sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Ketika kakeknya meninggal dunia, maka yang mengasuh beliau selanjutnya adalah Abu Thalib, paman beliau. Teman-teman yang saya cintai, ada beberapa kejadian aneh yang terjadi ketika beliau dilahirkan. Kejadian-kejadian aneh ini terjadi baik ketika beliau sebelum dilahirkan maupun di hari atau setelah beliau dilahirkan. Pertama, ketika beliau masih di dalam kandungan, ibunda beliau pernah bermimpi dari dalam diri beliau, yaitu Sayyidah Aminah, keluar semacam cahaya. Kemudian cahaya itu sangat terang benderang sampai-sampai menerangi timur dan barat. Peristiwa kedua, istana Kisra yang ada di negeri Persia pada saat itu, pada saat kelahiran baginda Nabi, tiba-tiba retak. Di dalam riwayat diceritakan 4 balkon dari istana itu runtuh. Jadi teman-teman, anehnya ketika kelahiran baginda Nabi, di hari itu juga istana Kisra yang ada di negeri Persia retak, kemudian 4 balkonnya runtuh. Kemudian yang ketiga, peristiwa aneh yang terjadi ketika di hari kelahiran Nabi adalah api yang disembah oleh bangsa Persia selama ribuan tahun tiba-tiba padam. Api yang disembah itu teman-teman selalu menyala tanpa pernah padam selama ribuan tahun, tiba-tiba menjadi padam ketika
di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keempat, peristiwa ajaib yang terjadi ketika baginda Nabi lahir adalah beliau membawa keberkahan bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah perempuan yang bekerja sebagai orang yang menyusukan anak. Jadi teman-teman, dalam sejarah kita diceritakan bahwa baginda Nabi disusui waktu beliau masih bayi oleh seorang perempuan baik bernama Halimah As-Sa'diyah. Ketika Halimah As-Sa'diyah mengambil baginda Nabi untuk disusui ketika beliau masih bayi itu, keluarganya mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Keberkahan itu diantaranya adalah Halimah As-Sa'diyah ini pada mulanya tidak memiliki air susu yang cukup, sampai diceritakan bahwa anak beliau sendiri saja tidak cukup untuk meminum ASI, apalagi untuk menyusui orang lain, tentu saja tidak cukup. Tetapi begitu Halimah As-Sa'diyah menggendong baginda Nabi untuk dibawa ke tempatnya, ke rumahnya untuk diasuh, untuk disusui, ASINya Halimah As-Sa'diyah tiba-tiba berubah menjadi sangat banyak, sampai-sampai diceritakan anak beliau langsung dapat menyusui sampai kenyang, sampai tertidur. Demikian juga baginda Nabi yang masih bayi dapat merasakan ASI yang banyak dari Halimah As-Sa'diyah. Keberkahan yang lain juga dirasakan sama Halimah As-Sa'diyah adalah kambing-kambing ataupun unta yang dimiliki beliau menjadi gemuk-gemuk. Bahkan juga untanya yang semulanya tidak memiliki air susu menjadi unta yang subur air susunya. Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya sangat yakin 100% bahwa keberkahan-keberkahan yang didapatinya itu betul-betul berkat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi pada saat itu. Karena kenapa? Karena sebelum membawa Nabi Muhammad tidak ada keberkahan-keberkahan itu. Begitu beliau bersama suaminya membawa baginda Nabi yang masih bayi pada saat itu, bayi yang yatim, maka tiba-tiba keberkahan itu datang menyelimuti keluarga beliau. Maka Halimah As-Sa'diyah sangat yakin bahwa keberkahan hidup yang didapatinya itu betul-betul berkat bayi kecil bernama Muhammad pada saat itu. Teman-teman yang saya cintai, demikianlah sekilas tentang sejarah kelahiran baginda Nabi dan beberapa peristiwa-peristiwa ajaib atau aneh yang terjadi pada saat itu. Tentu saja masih banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang lain, tetapi saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena keterbatasan ruang dan waktu, dan tentu saja juga karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mencintai beliau dan dicintai oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.